Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Wassalawatu rabbi wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ummahati fillah, a'azzakunallah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada sore ini kita diberikan kesempatan untuk belajar kembali menuntut ilmu. Bagaimana kita tahu hukum dalam menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap mukmin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu, yaitu menuntut ilmu agama, menuntut ilmu yang menunjang ilmu agama, yaitu lughah al-arabiyyah, fariidatun, wajib bagi setiap mukmin. Keterangan wajib jika ditinggalkan maka ia berdosa. Orang meninggalkan sholat 5 waktu, maka ia telah melakukan sebuah dosa. Tidak menunaikan zakat mal atau zakat fitrah yang menjadi kewajiban seorang mukmin, maka ia berdosa. Tidak taat kepada suami akan mendatangkan dosa. Artinya ada kewajiban-kewajiban. Jika kewajiban itu tidak dilaksanakan, maka hukumnya bisa masuk ke dalam perkara dosa dan terlarang. Begitu pula menuntut ilmu. Kita tahu menuntut ilmu wajib jika kita tinggalkan. Kita meninggalkan belajar, menjauhi ilmu, menghindari ilmu dengan alasan nanti kalau tahu ilmunya, ya maka ketahuan bahwa kita melakukan kesalahan. Lebih baik meninggalkan ilmu. Lebih baik jangan banyak-banyak belajar agama. Nanti kebablasan. Nanti akan menimbulkan atau masuk ke dalam aliran-aliran sesat. Maka ini adalah perkataan-perkataan yang batil. Perkataan-perkataan yang bahkan masuk ke dalam nawaqidul Islam. Enggan untuk belajar. Pembatal-pembatal keislaman. Wal'iyadzubillah wa na'udzubillah. Oleh karenanya, akhwati fillah rahimani Allah wa iyakunna, wajib setiap mukmin untuk belajar agama, ilmu agama, ilmu syariat, dan ilmu penunjang untuk bisa memahami agama kita, Al-Quran was sunnah ala fahmis salafil ummah. Sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum wa arda. Disinilah letak seorang mukmin berkomitmen untuk belajar, belajar, dan belajar. Untuk bisa mengangkat kebodohan pada diri kita, irtifa'ul jahl. Belajar bukan untuk jadi orang pintar. Nah, ini harus diluruskan ya, ummahat. Belajar bukan untuk jadi orang pintar. Ya.
Belajar itu untuk apa? Untuk menambah wawasan? Ya, bukan. Tapi untuk mengangkat kebodohan. Irtifa'ul jahli. Ya, anak kita belajar, sudah mulai masuk ya sekolah ya. Ya, alaysa kadzalik ummahat? Ya, kalau ditanya alaysa kadzalik, maka jawabannya apa? Bukankah demikian? Bala. Dalam. Ya. Ada Nah, sampaikan kepada anak-anak ummahat bahwa mereka belajar bukan untuk jadi orang pintar. Orang tua menginginkan anaknya belajar untuk irtifa'ul jahli. Ini kata Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, yaitu untuk mengangkat kebodohan. Yang jadi orang bodoh gitu ya. Kita ini orang bodoh, nggak tahu apa-apa awalnya. Lalu belajar jadi tahu mana yang baik, mana yang baik benar, dan mana yang tidak baik, buruk, dan tidak benar, salah. Mana yang hak, mana yang batil. Ya, untuk menyaring berita-berita hoax ya yang terjadi di tengah masyarakat kita. Nah, inilah yang disebut dengan tujuan menuntut ilmu. Ya, tujuannya irtifa'ul jahli di antaranya ya, untuk mengangkat kebodohan pada diri kita, memahami dan mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Jangan disamarkan yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak, atau samar-samar ya. Sebabnya karena nggak tahu bahasa Arab kan. Nah, ini pentingnya kita belajar bahasa Arab ummahat. Berapa banyak orang-orang sebelum ya Islam, atau mungkin pengetahuan tentang Islamnya minim, kurang ya, sehingga ada terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam beragama ya. Penyimpangan-penyimpangan bukan hanya dalam beragama, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan ya, ada beberapa kasus ya, anak pesantren di sekolahnya, di pesantrennya biasa ya menggunakan sandal jepit. Lalu ditulis dan ditempel tulisan, diukir dengan tulisan al-yamin al-yasar atau al-yumna wal yusra. Pakai bertuliskan bahasa Arab ya. Sampai pulang ke rumah, sholat di masjid, ya ada beberapa bapak-bapak yang menuduh bahwa anak tersebut menista agama. Karena ada Asmaul Husna, ada ayat Quran yang menempel di sandal jepitnya. Dengan alasan itu, ini kan sebenarnya menjadi perhatian ya bagi kita. Ya, ternyata banyak orang yang belum paham bahasa Arab. Ya, sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kesalahan-kesalahan. Padahal yang dituliskan di sandal anak tersebut adalah al-yumna, artinya kanan. Al-yusra, artinya kiri. Bukan asmaul husna. Nah, ini untuk mengangkat kebodohan pada diri kita. Ada lagi beberapa waktu silam, ya, Ummahat mungkin pernah mendengar ya, peristiwa terorisme, ya, pengeboman di beberapa daerah, sehingga Densus 88 yang menangani hal tersebut ya mengambil beberapa barang bukti ya dan diposting di media sosial. Di antaranya adalah sebuah kitab buku yang bertuliskan ya Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Buku yang ummahat ya pelajari saat ini. Buku Durusul Lughah. Lalu postingan tersebut ya mengatakan bahwa ini barang bukti buku ya untuk merakit bom. Ini Densus 88, coba bayangkan. Dan masih ada postingannya ya. Jejak digitalnya masih ada. Ya, karena ketidakpahaman, karena kebodohan pada diri kita. Maka kita angkat ini. Belajar bahasa Arab itu lebih utama daripada bahasa-bahasa yang lain karena ini bahasa agama kita. Ya. Jangan sampai kita menyimpang karena urusan bahasa saja.
Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Oleh karena itu kita akan lanjutkan ummahat pembahasan kita dalam kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha pada halaman 15 ya. Safha 15 berkaitan dengan mubtada dan khabar. Ya, sudah dibuka kitabnya ummahat? Khalas? Alas. Khalas. Ya. Di sini ada susunan mubtada khabar atau kalimat apa namanya ummahat? Pemberi Sandaran. bukan. Kalimat pemberitahuan. Nah, jangan sampai lupa ya. Dimohon untuk aktif untuk berdiskusi ummahat. Kalimat apa namanya? Kalimat pemberitahuan. Kalimat pemberitahuan. Di pelajaran pertama kita belajar kalimat pemberitahuan yang bunyinya adalah hadza baitun. Apa artinya hadza baitun? Ini rumah. Ini rumah. Ini rumah. Bentuknya adalah kata tunjuk, lalu ada baitun khobar. Ya, baitun itu adalah khobar. Ada mubtada, ada khobar. Ini mubtadanya hadza, baitun adalah khobar. Lalu pada kalimat berikutnya di pelajaran yang ketiga. Contohnya al-baitu jadidun. Apa artinya ummahat? Rumah ini baru. Baru. Masya Allah, sahih. Rumah ini baru. Nah, ini juga kalimat mubtada khobar. Mubtadanya adalah al-baitu, khobarnya adalah jadidun. Ya. Fahimtunna insyaallah? Fahimna insyaallah. Ya. Baik. Selanjutnya adalah bagian 3 di halaman 15 ummahat ya. Ya, bagian 3 di halaman 15. Ini tugas bukan ya ummahat ya? Bukan. Kan Ya. Betul ya, tugas ya? Bukan. bukan Oh, Ustaz. bukan ya, bukan ya. Bukan. Ini kita bahas ya. Kita bahas. Tugasnya itu kan kemarin 3 kalimat yang susunannya mubtada 3 khobar. kalimat. Iya betul, 3 kalimat ada mubtada khobar. Ya, baik. Kita mulai dari bagian 3 ummahat. Imla'il faragha, perintahnya adalah imla'il faragha fima yali biwad'il kalimatil munasibati minal kalimatit taliyati. Ya, sebelumnya mohon maaf ummahat kalau agak ngos-ngosan ya, karena masih tahap pemulihan untuk pembelajaran kita. Ya, amin. Ya, amin. Syukran ummahat. Baik. Imla. Imla artinya adalah isilah. Ya, imla, isilah. Farag di tempat yang kosong. Farag itu yang kosong. Ya, di tempat yang kosong, ya, isilah di tempat yang kosong. Fima yali, ya, sebagai berikut ini. Fima yali. Ya, fima yali, ya, sebagai berikut ini. Biwad'in, dengan meletakkan. Ya, biwad'il. Ya, karena bersambung ya. Biwad'il. Biwad'in. Biwad'. Ba-nya sukun. Ya, biwad'il. Biwad'in. Al-kalimata. Al-kalimati. Al-kalimati. Kata. Meletakkan kata. Nah, jangan sampai terkecoh ya. Kalimat di dalam bahasa Arab artinya adalah kata. Biwad'in tadi apa Ustaz? Meletakkan. Meletakkan. Dengan meletakkan. Ya. Al-kalimatil, kata munasibah yang cocok.
Kata munasibah. Kata yang cocok. Oh, tidak cocok. Yang Munasibah. Minal kalimati. Minal Dari kalimati. al-kalimati artinya adalah kata dalam bentuk jamak, kata-kata. Jadi Kata-kata at-taliyah, at-taliyati. ya, berikut. Ya, sebagai berikut. Nah, ya. Nah, jadi kalau Ummahat punya anak namanya Taliyah, nah artinya berikut. Ya. Berikut ini atau berikutnya. Ya mungkin anaknya banyak ya, jadi udah dah namanya berikutnya aja. Gitu ya. Seperti itu. Ya. Ya, baik. Kita mulai dari kata di sini alhamdulillah ya. Enaknya di sini kitab ini dimudahkan. Khobarnya itu sudah ada ya, tinggal Ummahat isi. Nah, contohnya khobarnya di sini jamilun. Apa artinya jamilun Ummahat? indah. Indah. Jamilun itu tergantung ya. Tergantung kata sebelumnya. Kalau rumah indah, bagus. Kalau manusia berarti kan bukan indah gitu ya. Bukan cantik, tapi ini kan buat laki-laki dulu nih Om. Kalau laki-laki tampan misalkan. Karena untuk perempuan ini kita belum pelajari. Kita baru bahas tentang gender laki-laki ya, baru gender laki-laki. Mudzakkar, sahih. Ada kata wasihun. Wasihun artinya Masya Allah, sahih. Kata sifat juga kotor ya. Ada maftuhun. Terbuka. Terbuka atau buka ya. Kata sifat juga terbuka. Harun. Panas. Panas, sahih. Thaqilun. Berat. Berat ya. Khafifun. Ringan. Ringan. Ya, sahih. Kita coba nih. Ya, di sini sudah ada mubtada'nya. Khobarnya tinggal Ummahat tempel-tempel saja. Mubtada yang depan ya, depan kata. Depan kalimat itu mubtada. Kata pertama. Kata kedua namanya khobar. Ya, kita contoh ya, kita jawab sama-sama ya. Di sini ada nomor 1, rakam wahid. Al-hajaru. Titik. Kira-kira apa ya Ummahat ya? Nah, dibaca sama-sama. Wahid, isnan, salasa. Thaqilun. Dibacanya tanwin. Ya. Tanwin dibacanya. Thaqilun. Ya. Al-hajaru thaqilun. Batu ini apa thaqil? Berat. Berat. Sahih. Ya. Naam. Berikutnya rakam isnan. Al-babu titik. Dijawab sama-sama. Wahid, isnan, salasa. Al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun. Masya Allah. Sahih. Ya. Pernahkah Ummahat berpikir kata bab itu sudah di-Indonesiakan Ummahat? Pernah terpikirkan tidak? Ada bab 1, bab 2. Ya, kalau di buku ya, kalau buat skripsi atau apa gitu ya, ada tuh bab 1, bab 2. Itu artinya pembuka pintu pertama, pintu kedua, gitu ya. Itu dari bahasa Arab Ummahat. Paham benar insyaallah? Fahimna. Insyaallah ya. Baik, berikutnya rakam salasa. Al-qamaru titik. Ya, silakan jawab sama-sama. Wahid, isnan, salasa. Al-qamaru jamilun.
Jamilun, sahih. Ya, artinya bulan Indah. Bulan Bulan indah. indah. Ya, bulan indah. Kemarin sudah dibahas ya, bulan kalender namanya apa? Syahrul. Syahrun. Ana tambahkan lagi ya, bulan sabit namanya apa, Om? Hmm. Biasanya pergantian bulan dalam kalender Hijriah kita disuruh melihat apa tuh? Kalau iya sahih. Ya, hilalun. 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 Ya. Artinya adalah bulan sabit. Ya. Kalender yang paling tepat ya. Kita bicara ya. Kalender bulan yang paling tepat itu adalah kalender Hijriah. Hijriah. Ya, kenapa? Karena kita bisa ru'yah. Ru'yah itu melihat langsung. Ya. Misalkan, oh sekarang ini bulan apa ya? Misalkan sudah bulan Muharram. Lah, kan pertengahan bulan Muharram tandanya apa? Bulan purnama. Iya. Iya. Ya. Ketika sudah bulan purnama, Qamar itu bulan secara umum gitu ya. Nanti akhir bulan itu langsung sabit lagi tuh, hilal lagi. Sampai benar-benar menghilang, muncul lagi pada poros berikutnya, masuk ke bulan Safar setelahnya. Itu bisa terlihat. Kalau kalender Masehi mengikuti matahari itu bisa berubah. Ya, bisa berubah. Udah. Dan lebih banyak ketidakjelasan dibandingkan kalender Hijriah. Fahimtuna insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya. Baik. Berikutnya rakam arba'ah. Al-waraqu titik. Silakan dijawab sama-sama. Wahid itnan salasa. Masya Allah. Al-waraqu khafifun. Wahid. Ya. Daun atau kertas ya. Kenapa kertas artinya? Karena dia dari daun, dari pohon ya. Dari batang pohon ya. Dan dia seakan-akan seperti sebuah daun. Makanya diartikan warak itu artinya daun atau kertas. Meskipun bahasa Arab yang kontemporer mengatakan bahwa kertas itu adalah kirtosun. Kirtosun. Iya, kirtosun. Sebenarnya bukan bahasa Arab kontemporer, bahasa Arab dari zaman dulu. Kirtosun nama lainnya, sinonimnya. Makanya orang Indonesia bilangnya kertas. Kertas itu dari bahasa Arab juga, ternyata. Kirtosun. Kok ini cocok logi sih, Ustadz? Bukan cocok logi. Sekarang kita lihat saja sejarah. Lebih tua mana bahasa Arab dengan bahasa Indonesia? Bahasa Arab. Ya. Bahasa Inggris dengan bahasa Arab lebih tua mana? Bahasa Arab, Ummahat. Taunya dari mana kalau Ummahat pelajari? Bahasa Inggris itu ternyata adalah bahasa campuran bahasa Semitik dengan bahasa Yevitik. Tadi Ummahat belajar tentang histori, tarikh Islam. Ya, bahwa semua bahasa itu bersumber dari satu bapak. Bapak yang menjadi nabi dan rasul pertama. Siapa Ummahat? Nabi Adam. Hah? Adam bukan rasul. Bukan ya? Ibrahim. Hah? Sebelum Nabi Ibrahim sudah banyak bahasa-bahasa. Nabi Ibrahim bukan rasul pertama. Ada rasul pertama yang tragedi air bah. Nabi Nuh. Iya, Masya Allah. Jadi tebak-tebakan nih. Ya. Nabi Nuh alaihi salam. Ya.
Nuh ini punya 4 anak. Satu tidak beriman karena yang satu mengikuti istrinya Nabi Nuh, membangkang kepada Nabi Nuh yaitu Kan'an. Ya. Kan'an. Nah, punya anak yang beriman hanya 3 ya, yaitu yang pertama adalah Sam, yang kedua adalah Yafith, yang ketiga adalah Ham. Nah, Sam, Ham, dan Yafith itu adalah 3 saudara yang nanti menjadi cikal bakal keturunan manusia sampai datangnya hari kiamat. Bahasa, kumpulan bahasa itu disatukan dari Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Ketika Nabi Nuh sudah berketurunan, punya anak, Sam menikah dengan keturunannya Yafith, dengan keturunannya Ham, ya. Nah, di antaranya adalah ya keturunan Yafith dan keturunan Sam. Menikah, berketurunan, bercampur keturunannya, maka lahirlah bahasa Inggris. Ya, dari Yafith dan Sam. Adapun bahasa Arab itu adalah bahasa dari keturunan Sam bin Nuh alaihi salam. Ya, seperti itu. Fahimtuna insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya, baik. Kita lanjutkan umahat ya, rakam khamsa al-mindilu ... Ya, silakan dijawab sama-sama. Wahid, itsnan, tsalatsa. Al-mindilu wasikhun. Pendek ya semua. Wasikhun. Ya, al-mindilu wasikhun. Ya. Sapu tangan ini wasikh, kotor. Rakam sita nomor 6 terakhir ya, al-labanu ... Silakan dijawab sama-sama. Wahid, itsnan, tsalatsa. Al-labanu harun. Al-labanu harun. Masya Allah. Susu ini panas. Sahih. Hal min su'alin. Ada yang ditanyakan Ummahat? Ya. Mungkin nanti lain waktu atau pertemuan yang akan datang agar ada motivasi ya di antara kita belajar bahasa ya, kita akan menceritakan mungkin asal usul bahasa Arab ya Ummahat. Bagaimana Ummahat? Boleh. Ya. Boleh. Ya. Itu jadi dikasih tugas, Ustaz. Kenapa? Waktu itu pernah dikasih tugas asal usul bahasa Arab, cuman belum di. Itu asal usul bahasa Arab kayaknya belum disetorkan ke nomor yang baru ya? Iya. Iya, Tapi itu udah masih dikoreksi. lama. Ada yang sudah ya, ada yang sudah, ada yang belum. Iya. Ya, karena kan nomor yang sebelumnya terhapus Ummahat, qadarullah. Ya, jadi kita belum bisa melihat ya yang barunya itu kita belum bisa melihat. Ya. Nah, itu kalau Ummahat ketahui detailnya asal usul bahasa Arab itu banyak ya literasinya, tapi yang sahih nanti akan kita bahas secara detail insyaallah. Baik. Hal min soal ada yang ditanyakan Ummahat? Silakan. Maafi soal. Maafi soal. Alhamdulillah. Baik. Kita coba latihan berikutnya Ummahat. Ya, bagian 4. Kalau tadi khobarnya tidak ada. Kalau sekarang mubtada'nya yang tidak ada. Ummahat cari sendiri. Ya. Ummahat cari sendiri mubtada'nya. Ya, imla'il farago. Sama tuh. Fima yali. Biwada'in kalimatin munasibatin. Artinya isilah di tempat yang kosong berikut ini dengan meletakkan kata yang tepat. Ya, dengan meletakkan kata yang tepat. Ya, Anda berikan contoh. Titik-titik, rakam wahid, nadhifun. Ya, ini bebas. Yang penting masuk akal. Ya. Misalkan kita buat kalimatnya ar-rajulu nadhifun. Nah, ini kan belum ar-rajul belum ada ya. Belum kita bahas. Yang lain dulu. Misalkan al-maktabu nadhifun. Apa artinya al-maktabu nadhifun?
Buku itu bersih. Al-maktab. Abu Eh, Nadifun. meja. Meja. Wah, mirip-mirip ya, kitabun maktab. Ya. Al-maktabu nadhifun. Meja ini Meja. bersih. Nah, itu boleh tuh. Atau al-qamisu nadhifun boleh. Misu. Ya. Al-baitu nadhifun boleh. Ya, yang nggak masuk akal al-labanu nadhifun. Nah, susu ini bersih. Ya, bisa juga, cuman kayak kurang tepat itu ya. Ya, Iya. kayak kurang tepat ya. Seperti itu. Baik, kita coba rakam isnan. Ya, kira-kira apa nih yang cocok Ummahat? Boleh pendapat Ummahat masing-masing boleh Kalau diungkapkan. meja Al-Qamis. Ustaz. Al-Qamisun. Habib. Al-qamisu. Al-Qamisu. Al-Qamis. Kemeja patah. Oh, enggak. Yang itu. pertama. Oh, itu. Oh, Yang iya. kedua, Nah. al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Nomor 2 loh ya, nomor 2. Al-qalamu maksurun. Ada lagi selain itu yang bisa ditambah? Al-Kursiyun, Ustaz. Al-kursiyu maksurun. Betul, Masya Allah. Ya. Al-maktabu lagi boleh, maksurun boleh. Ya. Yang nggak boleh al-qamaru maksurun, nggak boleh. Ya. Apa al-qamaru maksurun? Bulan itu. Bulan itu. Patah nggak mungkin. Patah. Nggak mungkin. Ya, yang mungkin adalah terbelah Ummahat. Ya. Terbelah ya. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar ya. Ya, insyaqqal qamar ya. Terbelahnya bulan. Ya, itu pernah terjadi Ummahat, terbelah bulan itu terbelah pernah terjadi. Kapan itu? Rasulullah pernah dengar sih. Iya, zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mukjizat Nabi Muhammad itu bulan pernah terbelah, dan itu dibuktikan oleh apa? Oleh NASA melihat ya permukaan bulan. Ya, ada lipatan bekas terbelahnya bulan. Coba bayangkan, Masya Allah, tabarakallah. Ya, zaman dulu belum ada teleskop. Ya, Nabi membuktikan itu karena ini bukan isapan jempol, tapi ini kenyataan bahwa bulan pernah terbelah dan bekas-bekasnya masih ada. Ya, Masya Allah. Baik. Rakam salasah berikutnya, titik-titik baridun. Kira-kira apa Ummahat? Al-Laban. Al-ma'u baridun. Masya Allah. Al-labanu, al-ma'u boleh. Ya, kita kan baru ada 2 tuh minuman. Ya, tambahin satu lagi kali ya, tambahin ya. Ya, tambahin satu. Al-qahwa. Ini yang ngomong al-qahwa biasanya suka ya, suka kopi ini. Ya, al-qahwatu. Ya, pecinta kopi, al-qahwa. Artinya kopi. Ya, ya. Tapi nanti ya detailnya ya kita pelajari macam-macam minuman ya. Ya, macam-macam minuman. Baik. Berikutnya rakam sittah titik-titik waqifun. Artinya waqifun berdiri. Ya. Siapa kira-kira Ummahat boleh dicari apa? Nomor 4. Arba'ah. Oh, rakam arba'ah, afwan. Ya, qaribun, mohon maaf Ummahat. Ya. Titik-titik qaribun. Kira-kira apa nih qaribun Ummahat? Al-baitu qaribun. Al-baitu qaribun. Al-masjidu qaribun. Al-masjidu qaribun. Ya, sahih. Yang nggak boleh al-labanu qaribun. Ya. Kurang tepat ya, bicaranya kurang tepat. Berikutnya titik-titik ba'idun. Ma makna ba'idun? Apa artinya ba'idun? Jauh. Jauh. Masya Allah. Ya, apa contohnya Ummahat?
Almas. Al-qamaru. Bang. Al-qamaru. Al-qamaru, sahih. Al-qamaru. Lalu ada bintang-bintang apa Ummahat bintang? An-najmun. An-najmun. An-najmu, Masya Allah, ba'idun. Ya, Ba'idu. bintang, bulan, matahari Asyam. nanti ya. Asyams, nanti Asyamsu. asyamsu bukan ba'idun, nanti ada pembahasannya. Ba'idatun nanti. Oh, Oh. Iya, Ya. ya. Anas ya. Ustaz. Untuk mu'annas. Nah, nanti teruntuk ummahat yang baru belajar di dalam bahasa Arab itu sudah pernah dibahas belum antara muzakkar mu'annas ummahat? Enggak, belum sih. Hah? Udah deh. Udah belum ya? Udah deh. Udah belum. Kita dulu. Iya, bahwa muzakkar mu'annas atau kita sebutnya gender ya, jenis kelamin laki-laki dan perempuan, itu di dalam bahasa Arab ditinjau dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah gendernya, jenis kelaminnya, jelas laki perempuan. Ya Muhammad jelas laki, ya Iya. Hamidah perempuan gitu ya. Nah, tapi bukan cuman itu di dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia kan cuma sampai di situ, laki perempuan jenis kelaminnya. Kalau untuk bahasa Arab itu ada namanya kosakata. Kosakata, kata benda, kata tumbuhan, hewan, ya, terutama benda mati, itu juga ada jenis muzakkar dan muannasnya. Ya, Belum sih, belum dibahas gitu ya. belum dibahas ya. Oh, Belum nanti dibahas kalau di ya, sini. belum dibahas ya. Nanti insya Allah ummahat secara bertahap ummahat ya. Ya, Step Ustaz. by step, perlahan ya. Mahlan kalau kata orang Arab ya mahlan pelan-pelan Mahlan. ya. Mahlan. Mahlan itu bahasa pasaran ummahat, bahasa amiyah. Nah, kalau ummahat ke puncak gitu ya, ke tempat-tempat orang Arab ya bilang aja mahlan ya. Mahlan. pelan-pelan ya. Seperti itu. Baik, kita lanjut ummahat. Pada kata waqifun. Nah, titik-titik waqifun kira-kira apa ummahat ini? Al-waladu waqifun. Al-waladu waqifun, sahih. Ada lagi selain anak kecil? Al-mudarrisu. Al-imamu boleh waqifun. Al-mudarrisu waqifun. Ya. Al-ustadzu Ustaz. ya. Kalau mudarris pengajar. Kalau al-ustadzu adalah guru besar ummahat. Oh. Iya. Pakai al ya, al-ustadzu. Artinya guru besar. Makanya kalau ada kajian misalkan oleh al-ustad, pakai alif lam, al-ustad ya, guru besar ya, atau guru spesialis. Al-Ustaz. Ya, di bidang apa? Di bidang tertentu. Dan al-ustad di sini bukan cuma guru agama. Orang kita kan bilangnya oh nih ngajar bahasa Arab, ustad, ngajar TPA, ustad, ngajar matematika, Pak Guru, bukan. Ya, ya. Orang yang ngajar matematika di Arab namanya ustadz juga. Ya, ustadz itu artinya guru. Bukan cuma guru agama. Nah, kalau guru agama yang besar, maksudnya sepuh, ya, namanya asy-syaikhu. Syekh. Bukan syekh yang di Indonesia itu ya, yang nikahin anak di usia dini ya, Syekh Puji bukan ya? Puji. Ya, ini penyimpangan bahasa. Ya, asy-syaikhu. Ya, asy-syaikhu. Artinya adalah guru ya, guru agama, guru besar, guru sepuh ya. Yang dituakan, syekh. Ya. Itu arti yang pertama. Arti yang kedua adalah orang yang dituakan. Ya syekh gitu ya. Wahai syekh, itu yang orang yang dituakan, yang dimuliakan dan yang dituakan. Seperti itu. Fahim tunna insyaallah.
Fahimna insyaallah. Naam. Berikutnya kita percepat titik-titik jalisun. Apa kira-kira ya Ummahat? At-tabib. Hmm? At-tabibu. Apa artinya tabib? Ingat tabib? Dokter, Ustaz. Dokter, tabib ya. At-tabibu jalisun. Al-mudarrisu jalisun. Ya. Dan beberapa kosakata lainnya. Nanti akan kita perbanyak ya kosakata lain. At-tajiru. Apa at-tajiru? Orang Pedagang. kaya ya, bukan? Bukan pedagang ya, Ustaz. Ya, pedagang. Ya. Kalau pedagang bahasa orang kampung, bahasa kitanya businessman. Bisnis. Iya. Pengusaha, kan tajir pengusaha. Ya, pengusaha toko kelontong ya. Businessman juga ya, pedagang juga ya. Nah, lalu berikutnya ada rakam tamania nomor 8 titik-titik kabirun. Apa kira-kira Ummahat? Ad-dukan. Al-jabalu. Dukan. Kabir. Al-jabalu kabirun, boleh gunung ya, jabal. Lalu apa tadi? Ad-dukanu. Wah, ini hebat ini. Belum dipelajari sudah tahu. Ya. Ad-dukanu. Karena sudah disebutkan agar tidak penasaran kita tulis ya, Ummahat. Meskipun itu nanti dipelajari di halaman 17 tuh. Ad-dukanu. Apa artinya ad-dukanu, Ummahat? Toko. Ad-dukanu toko. Ya. Toko bukan berarti warung. Beda, Ummahat. Ya. Misalkan toko buku, toko apa lagi? Toko secara Kelontong. umum ya. Toko kelontong itu namanya warung, Ummahat. Oh gitu, Ustaz. Iya. Nah, warung kelontong di dalam bahasa Arab namanya adalah al-baqalah. Oh. Mirip dengan bahasa Jawa ya kalau nggak salah ya. Bakul ya, Bakol. Ustaz. Bakul. Iya, ini orang Jawa banyak ya di sini ya. Langsung ngeh. Karena kalau di kelas lain bilang seperti ini nggak ada yang ngeh, bukan orang Jawa rata-rata. Ya. Bakolah. Ya. Warung kelontong, tukang sayur, ya, warung Madura tuh yang terkenal di seluruh Indonesia itu bakolah namanya itu. Ya. Jadi lebih kecil. Kalau toko yang kumpulan pertokoan, namanya apa? Perkumpulan banyak toko, banyak warung, namanya adalah as-suku. Pasar ya. Iya, sahih. Ya orang taunya suk pasar, department store, nah, pasar juga kan, mall, suk juga. Cuma bentuknya adalah jama aswak namanya. Aswak, ya. Nabi pernah bersabda, min asyratis sa'ah taqarrubul aswaq. Ini loh Nabi yang bilang. Ya, di antara tanda-tanda hari kiamat adalah berdekatan yang namanya aswak. Ya. Toko sama toko, warung sama warung. Coba sekarang lihat. Ada supermarket, sampingnya supermarket. Iya. Ada warung, tetangga bikin warung. Ada mall, ya di Bekasi tuh ada perempatan mallnya ada 4, coba bayangin. Ya, di Bekasi ya. Ada banyak mall, ada banyak orang jualan. Ya, saling berdekatan antara warung dengan warung itu tanda kiamat ternyata Ummahat. Ya, yang tanpa kita sadari. Belum lagi ada yang namanya warung online. Warung hijau, warung kuning. Ya. Dari rumah tinggal pencet ya sampai rumah. Ya. Ini jadi ya bahasa Arab. apa?
Suk juga. Bahasa Aswak Aswak. namanya. Aswak ya. Aswak. Ya, aswak ya. Minasyabakatil ankabutiyah namanya. Panjang karena kan itu bahasa kontemporer ya. Artinya adalah e-commerce ya. Artinya e-commerce ya. Apa namanya? Bahasa kitanya apa sih? Online shop ya. Online shop bahasa Inggris. Apa bahasa kitanya? Ya susah ya bahasa kita nih online. bahasa yang sedikit apa? Warung online ya? Toko Iya. Toko online. Toko online. Nah, semua tinggal pencet langsung ada. Itu di antara tanda-tanda hari kiamat. Tercela tidak? Ya tergantung. Cuma itu menjadi cobaan bagi umat Islam. Ya, dikit-dikit check out gitu ya Umahat ya. Ya, masukin keranjang gitu ya. Yang nggak diperlukan dibeli. Nah, itu jadinya ya celah-celah untuk kemubaziran. Ya, celah-celah kemubaziran. Ya, panjang sekali ya pembahasannya. Dukan ini sebenarnya pembahasannya pekan depan ini. Karena tadi ada ibu yang mengatakan dukan ya jadinya panjang nih. Ya, toyib. Kita lanjutkan dulu ya, Umahat. Titik-titik kodimun apa artinya? Kira-kira apa Lama. jawabannya? Artinya Hmm. kalau anak Alkitabu aja Ustadz. Alkitabu kodimun boleh. Ada lagi selain itu, karena di kelas F ini masih sedikit ya kosakatanya. Ya. At-talibu kodimun boleh. Apa arti at-talibu kodimun? Murid, Lama. murid lama, al-mudarisu qadimun dan lain sebagainya. Terakhir, rakam asyarah, jadidun, lawannya qadimun. Apa kira-kira Umahat? Al-qalamu jadi dulu Ustadz. Al-qalamu jadidun sahih. Al-baitu Itu jadi jadidun sahih. Masya Allah. Hal min soalin, ada yang ditanyakan Umahat, silakan. Di dalam kotak itu ada kosakata yang sudah dipelajari Umahat. Ya, al-kalimatul jadidah, kata-kata baru. Ya, al-qamaru, apa arti al-qamaru? Mengingat-ingat kembali. bulan Bulan. Nadhifun, bersih. bersih. Yang aktif boleh dinyalakan ya mic-nya biar kita diskusi bersama-sama. Kabirun, besar. besar. Khafifun, Ringan. 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 Jadidun, Baru. baru. Harun, Panas. panas. Maftuhun, Terbuka. terbuka. Jamilun, Indah. indah. Qadimun, Lama. lama. Baridun, Dingin. dingin. Maksurun, Patah. patah atau rusak ya. Waqifun, Berdiri. berdiri. Wasikhun, Kotor. saghirun, Kecil. kecil. Thaqilun, Berat. berat. Jalisun, Duduk. duduk. Masya Allah. Hal min soal ada yang ditanyakan Umahat, silakan. Fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Tohib. Ya, tidak ada pertanyaan. Insyaallah. Ini kalau tidak salah pekan keberapa Umat? 3 ya? Iya, Dua. kan. Ketiga. Oh, pekan ketiga. Masih ada tugas berarti. Ya. Baik. Bagi Tugas. Umahat, iya. Boleh ya anak kasih tugas ya? Atau nggak Iya. boleh? Kan minta kesepakatan dulu. Boleh nggak nih kasih tugas? Boleh. Boleh ya. Alhamdulillah. Ya. Baik. Untuk tugas ya masih berkaitan dengan susunan mubtada dan khobar. Obat. Iya, betul. Di dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur'an itu ada susunan mubtada khobar. Ya. Ya, ini kan kalau tidak salah belum ya tugasnya. Kayaknya udah deh. Udah belum?
Cari. Belum deh. Belum ya? Cari Ya. diri. Oh, yang kemarin Nakiro sama Makrifat. Betul. Maka tugasnya adalah mencari ya kalimat mubtada dan khobar ya dengan definisi atau dengan susunan yang pertama pakai alif lam. Nih kayak gini ya, as-suku ya alif lam. Yang kedua misalkan as-suku jadidun. Hmm. Jadi Itu Ummahat dalam cari satu misalnya satu dalam satu kalimat, ayat gitu satu atau ayat. dalam Satu ayat. Ada alif lamnya, kata pertama, kata kedua tidak mengenakan alif lam. Biasanya ada di awal ayat, bisa di tengah ayat, tapi di akhir ayat juga bisa. Yang penting kata pertama alif lam, kata kedua tidak beralif lam. Cari mubtada khobar di Al-Quran. dalam satu ayat itu ya, dalam satu Iya ayat. betul. Mubtada dan khobar. Ya, sahih. Baik, itu di surat apa saja Ummahat? Bebas. Ya. Tulis surat dan ayatnya ya Ustaz. Oh iya, suratnya apa, ayatnya apa, berapa. Nanti ditulis artinya biar Ummahat bisa tahu. Oh ini maksudnya. Karena kan kita studi kasusnya di dalam Al-Quran ya. Langsung. Ya. Yes. Dan boleh juga mencari di dalam hadis. Boleh tuh. Pilih ada dua opsi Ummahat. Ummahat misalkan kesulitan dalam Al-Quran. Sulit nih dalam Al-Quran. Boleh cari dalam hadis. Ya kan? Boleh. Iya. Hadis Arba'in tuh ada tuh. Iya Ya. Ustaz. Kayak contohnya innamal a'malu binniyati. Itu ya. Di situ ada penjelasannya ya. Mau dikasih contoh? Iya Ustaz, boleh. Boleh. Ya, contoh misalkan dalam hadis ya. At-tahuru ya. At-tahuru. Nah, syatrul iman. Kan biasanya ada ya. Cari tulis Ustaz. Oh, ditulis ya. Jadi intinya Ummahat nggak perlu khawatir ya. Kata kuncinya begini ya. Depannya wajib beralif lam. Ya. Meskipun akhirannya berbeda. Misalkan syatrul iman atau huruf syatrul iman. Wah, ini kan ada 3 Ustadz. Iya, betul ada 3. Ya, tiga kata. Ya. Selama depannya menggunakan alif lam, pasti dia adalah mubtada. Oh gitu. Betul. Jadi Ummahat harus cari yang ada alif lamnya dulu. Ya, belakangnya mau aneh-aneh nggak ada masalah. Ya, seperti ini kan, ini memang belum dipelajari. Ya, syatrul iman, khobarnya itu ada 2 kata. Ummahat nanti belajar lebih detailnya di pelajaran yang akan datang. Kho ini khobar. Mim artinya mubtada. Singkat. Iya. Jadi kata kuncinya Ummahat harus cari mubtadanya dulu. Yang pakai alif dan lam. Ya. Apa saja di dalam ayat Al-Quran ataupun dalam hadis nanti kita coba bahas Ummahat. Ya, kita nukil dari beberapa ya kita ambil ya dari beberapa tugas-tugas Ummahat. Baru kita bahas insya Allah. Mohon diingatkan ya Ummahat. Berarti yang mubtadanya itu belakangnya kayak at-tahuru. Jadi kayak hurufnya harus domah gitu Ustaz. Enggak harus domah. Yang penting ininya nih. Ada alif lamnya. Ada alif lamnya. Ada alif lamnya. Nah, terserah. yang khobarnya nggak mesti tanwin. Iya betul. Tidak harus tanwin. Ya. Nanti Ummahat akan memperkaya tambahan nih, memperkaya bukan jadi orang kaya ya, maksudnya memperkaya materi ya. Kan kita selama ini coba belajar asuku jadidun, adukanu kodimun, ringan gitu ya. Nah ternyata ya kalimat mubtada khobar itu bukan cuman itu basicnya saja.
Basicnya, Jadi dasarnya aja. nggak wajib kalau di khobar di mubtadanya domah gitu, di Mm-mm. khobarnya tanwin gitu belakangnya, enggak. Betul, betul. Ya, ini untuk memperkenalkan bahwa tidak sesaklek itu mubtada harus berdoma, ya, wajib Khobar berdoma, bertanwin gitu. khobar wajib bertanwin. Tidak Ummahat. Nanti umat akan menemukan biar tidak kaget kan di kemudian hari, wah ternyata lebih banyak ya mubtada khobar itu variasinya banyak. Cuman kata kuncinya satu nih. Harus beralif lam di Iya, awal di kalimat. awal. Semua kalimat yang ada alif lamnya di awal, maka dia adalah mubtada. Meskipun harokatnya beda-beda. Baru nanti akan kita jelaskan sedikit demi sedikit. Ya, pengayaan. Fahim tunan insyaallah. Jadi kayak misalnya contoh di Mm-mm. Quran Al-Ashr itu kayak innal Mm-mm. insana lafi husrin. Innal Mm-mm. Mm-mm. itu bisa Ustadz. Innal insan berarti al-insannya. Al-insannya itu Iya, termasuk mubtada. mubtada, betul. Lafi Lafi husrin itu husrin adalah khobarnya. khobarnya. Iya, Gitu. betul sekali, Sohib. Ini contohnya nggak boleh dipakai ya. Soalnya disebutin nih. Sudah disebutkan ya. Ya. Biar kita lebih tahu lah Al-Quran itu ya. Tidak seperti kata dasar, ini kan kalimat dasar. Nah, Al-Quran itu kalimatnya udah banyak macam-macam, cuman kita kasih pijakan. Nih, selama ada alif lamnya di depannya, pasti setelahnya adalah khobar. Begitu. Ya. Ya, fahim tunan insyaallah. Insya Allah. Berapa itu satu ayat aja Ustadz? Oh, satu ayat aja. Kayaknya kurang ya. Iya. Pakai aja. Ya. Masya Allah. Ya, satu ayat aja, Mas. Cukup. Ya, karena kan nanti akan kita ini satu-satu. Misalkan Ibu Juria, misalkan. Wah, ini jawabannya surat ini, ayat ini kita bahas. Ya. Lalu Ibu siapa lagi? Di sini ada Ibu Emma misalkan, Ummu Hani, Ibu Ludia ya. Jadi nanti kita coba bahas tugas-tugasnya Ummahat. Seperti itu. Untuk latihan mubtada khobar yang lebih dalam sedikit demi sedikit ya disambi dengan penambahan kosakata di halaman 17 nanti. Seperti itu. Fahim tunan insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Ya, baik. Mungkin ini yang disampaikan pada pertemuan sore hari ini. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semua untuk bisa sama-sama belajar bahasa Arab. Suka dan dukanya kita harus jalani sampai proses untuk bisa mengangkat kebodohan pada diri kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.